Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jadi matriks itu seperti ini, ya. Jadi yang di dalamnya ini ada sekumpulan bilangan, bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun berdasarkan persegi panjang ataupun persegi. Kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku seperti contoh ini. Nah, yang di dalamnya ekspresi atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut dengan elemen matriks atau entry. Nah, 2, 1, 0, 4, negatif 2, 7 ini adalah elemen-elemen matriks. Oke. Seperti di pengertiannya, ini kan disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi kalian harus paham dulu mana yang dimaksud dengan baris dan mana yang disebut dengan kolom. Yang disebut dengan baris adalah elemen yang horizontal atau datar. 2, 1, 0 artinya baris pertama. Yang bawah ini adalah baris kedua. Ingat, baris itu yang datar atau yang horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jelas ya? Jadi baris itu yang horizontal dan kolom itu yang tegak atau yang vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Jadi yang kapital itu huruf besar, non kapital adalah huruf kecil. Jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini artinya elemen AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi nama matriks kita gunakan huruf kapital, kemudian elemennya kita gunakan huruf non kapital atau huruf kecil. Sebagai contoh, oke, misalkan ini adalah matriks A. Bisa dilihat kita gunakan huruf kapital di sini. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Nah, kita tulis A23. Artinya ini adalah elemen matriks A. Elemen matriks A 23 ini artinya adalah baris kedua, kolom ketiga. Nah, kalian jangan baca 23. Ini harus dibaca satu-satu. 2, 3. Artinya baris kedua, kolom ketiga. Kita lihat baris kedua yang mana? Yang baris itu adalah horizontal. Ini adalah baris kedua. Kolom ketiga mana? Ini adalah kolom ketiga yang vertikal. Sehingga baris kedua, kolom ketiga berarti yang sebelah sini. Jadi A23 negatif 8. Elemen pada baris ketiga, kolom ke-1 A31. Ya. Elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Ini baris ketiga 911. Kolom ke-1 berarti yang vertikal. Berarti yang ini adalah nilainya 9. Nah, sekarang ada istilah ordo matriks. Di matriks ada yang disebut dengan ordo. Jika suatu matriks A terdiri M baris dan M kolom, maka M dan N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut dengan ordo adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Jadi kalian harus paham dulu mana yang baris dan kolom. Maka ordonya banyaknya baris kalikan banyak kolom. Hati-hati jangan terbalik, baris dulu baru kalikan kolom. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar. Berarti di sini ada 2 baris. Ada berapa kolom? Berarti ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom 3. Sehingga ordo matriksnya adalah 2 kali 3 karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A23. Sekali lagi jangan terbalik. Kalau 3 kali 2 nanti bentuk matriksnya akan berbeda lagi. Jadi posisinya harus baris dulu baru banyaknya kolom. Oke, contoh lagi. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris. 1 baris kedua, baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 1 karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis matriks. Kita golongkan menjadi 2.
yaitu jenis matrik berdasarkan banyak baris dan kolom. Dan yang kedua nanti kita akan pelajari adalah jenis matrik berdasarkan polanya. Kita akan mulai dengan yang banyaknya matrik berdasarkan baris dan kolom. Yang pertama adalah matriks baris. Matrik baris yaitu matrik yang memiliki satu baris. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya baris hanya satu. Sebagai contoh, nah ini matrik baris. Kenapa? Karena barisnya hanya ada satu, walaupun kolomnya ada 3. Ini contoh lagi, ini pun matrik baris. Banyaknya baris cuma satu, kolomnya ada 2. Jadi berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma satu, itu dikatakan dengan matrik baris. Nah yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matrik kolom, banyaknya kolomnya hanya satu, barisnya bisa berapapun. Sebagai contoh, ini matriks A ada 3 baris tapi kolomnya 1, maka ini dikatakan dengan matriks kolom. Matriks B ada 2 baris 1 kolom, ini pun sama, dikatakan matriks kolom. Oke, lanjut ke matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Sebagai contoh, nah ini adalah matriks A. Bisa dilihat di sini bentuknya persegi panjang karena jumlah baris dan kolomnya berbeda. Matriks B pun sama, ya, jumlah baris dan kolomnya berbeda. Bentuknya juga berupa persegi panjang sehingga disebut dengan matriks persegi panjang. Kemudian selanjutnya matriks persegi. Nah, untuk matriks persegi, ya, untuk matriks persegi jumlah baris dan kolomnya dia sama. Matriks A ordonya pun sama, ini 3 kali 3, berarti 3 baris 3 kolom, sehingga ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Matriks B pun sama, ordonya 2 kali 2, sehingga ini dikatakan dengan matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satu lagi yang di sini kita sebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Nah, sekarang lihat, perhatikan B. Ya, ini diagonalnya adalah 1 dan 3. Diagonal sampingnya, diagonal sekunder adalah 2 dan 0. Nah, diagonal utamanya kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya dikatakan sebagai trace. Misalkan, ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1 berarti 6. Ini di sini trace-nya berapa? 1 tambah 3, karena diagonal utamanya 1 dan 3 berarti adalah 4. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matrik berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Kita lanjut ke jenis-jenis matrik berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama ada yang disebut dengan matriks 0. Matriks 0 itu adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak lihat berapapun urdunya. Semua elemen yang bernilai 0 maka dinamakan dengan matriks 0. Biasanya kita menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O2 kali 3. Ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Bisa diperhatikan di sini elemennya semuanya 0. Contoh lagi, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Oke. Yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu yaitu matriks persegi, ya, matriks persegi harus berupa matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah matriks diagonal, adalah matriks persegi. Kita perhatikan diagonal utamanya, ini tidak boleh 0 semua, ya. Jadi kalau salah satu atau 2 0 tapi masih ada yang tidak 0, masih tetap dia matriks diagonal. Sementara yang lainnya itu nilainya 0 semua. Contoh lagi, perhatikan di sini. Ya, diagonal utamanya ini ada 3 0 0. Ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini pun tetap dikatakan dengan matriks diagonal karena elemen yang lainnya adalah 0. Yang selanjutnya adalah matriks identitas. Ini juga sama, matriks persegi, tetapi diagonal utamanya kalau identitas itu harus bernilai 1 semua, sedangkan elemen lainnya harus 0. Contoh, ini adalah identitas matriks O2 kali 3. Perhatikan, diagonal utamanya di sini 1 semua. Ini yang O2 kali 2 pun semuanya bernilai 1.
elemen yang lainnya selain diagonal utama dia bernilai 0. Maka ini dikatakan dengan matriks identitas. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ya, matriks segitiga ada dua jenis. Matriks segitiga atas itu disimbolkan atau diberi nama dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan nolnya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama semuanya 0. Sebagai contoh. Nah, kalian bisa lihat kalau segitiga atas di bawah diagonal utama atau sebaliknya, kalau yang atas atau di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Nah, ini kan diagonal utama. Yang di bawahnya ini adalah 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga adalah yang bukan 0. Nah, ini adalah segitiganya. Makanya ini dikatakan segitiga atas. Nah, yang kedua, segitiga bawah. Biasanya kita simbolkan dengan L kapital. Contoh. Yang ini kebalikannya. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Contoh. Nah, ini diagonal utamanya. Lihat bagian atasnya adalah 0. Makanya yang kita buat segitiga adalah yang bukan 0-nya. Nah, ini segitiganya. Maka ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Oke, itu adalah jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, sekarang kita pelajari transpos matriks. Nah, secara sederhana yang dikatakan transpos matriks, kita menukar elemen baris dan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini ada kita punya matriks A. Ini matriks dengan urut 3x3. Kita akan mencari transposnya. A transpos disimbolkan dengan pangkat T. Jadi kalau ada A pangkat T, berarti ini adalah transpos dari matriks A. Caranya kita menukar elemen baris dan elemen kolom, atau sebaliknya kolom dengan baris pun tidak masalah. Kita lihat baris pertama 1, 2, 3. Ini adalah baris pertama. Nah, berarti transposnya adalah kolom ke-1. Ya, baris pertama kita jadikan kolom pertama. Baris kedua 3, 4, 5. Kalau transposnya kita akan jadikan kolom kedua 3, 4, 5. Dan baris ketiga 2, 1, 1 kita akan jadikan kolom ketiga. Jelas ya? Kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Itu yang disebut dengan transpos matriks. Contoh yang kedua, ini adalah matriks A. 214 214 145 453. Kita akan mencari transposnya. Kita lihat baris pertama 214. Kita akan jadikan kolom pertama 214. Kemudian baris kedua 145 kita akan jadikan kolom kedua 145. Dan baris ketiga 453 kita akan jadikan kolom ketiga 453. Nah, ini yang dikatakan A transpos atau matriks transpos dari matriks A. Nah, jika kalian perhatikan di sini ya, yang contoh kedua, matriks A dan A transpos nilainya sama. Elemennya sama, 214, 214, 145, 145, 453, 453. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, ternyata matriks A sama dengan A transpos, ini dikatakan sebagai matriks simetris. Ya, ini katakan matriks simetris. Ya, kalau ternyata A-nya sama dengan A transpos. Pada contoh 1 kan kita beda, ya. Ini berarti ini bukan matriks simetris. Sekarang kita akan bahas kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen yang letaknya sama bernilai sama. Contohnya seperti ini. Misalkan ada matriks A dan matriks B seperti ini. Matriks A setengah 059, sementara matriks B sin pi per 6, 0, akar 25 dan 3 pangkat 2. Dan ini matriks A dan B dikatakan matriks yang sama, A sama dengan B. Karena elemen yang letaknya sama, ya, misalkan yang ini baris 1 kolom 1 dan B baris 1 kolom 1 nilainya sama, sin pi per 6. Ini adalah sama dengan sin 30 derajat, nilainya adalah setengah ya.
Jadi ini nilainya sama setengah. Ini baris pertama kolom kedua 0 sama juga. Kemudian yang baris kedua kolom kedua 5. Akar 25 sama juga dengan 5. Ya. Kemudian ini baris kedua kolom kedua 9. Di sini 3 kuadrat sama pun 9. Ya, jadi A sama dengan B. Oke, sekarang kita bahas beberapa contoh soal latihan. Kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P. Nah, ini matriksnya. Kita akan mencari jumlah elemen diagonal utamanya. Yang dikatakan diagonal utama itu ada sebelah sini 5, negatif 10, kemudian 1. Nah, ini pilihannya. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Ingat diagonal utama berarti kita jumlahkan 5 ditambah negatif 10 ditambah 1. 5 ditambah negatif 10 berarti kan negatif 5. Negatif 5 tambah 1 berarti negatif 4. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal kedua. Matrik berikut yang merupakan matrik identitas. Oke, nah yang mana? Nah, sekarang kita lihat matrik identitas itu adalah matrik persegi yang diagonal utamanya adalah 1. Nah, berarti kita lihat dari opsi di sini mana yang diagonal utamanya adalah 1. Yang A tidak, yang B tidak, yang C pun tidak, yang C ini malah diagonal sampingnya yang 1. Ya, ini jadi ini bukan. Sehingga yang D ini yang merupakan matrik identitas karena diagonal utamanya yang bernilai 1. Sementara elemen yang lainnya dia 0. Jadi adalah jawabannya D. Oke, soal selanjutnya, soal ketiga. Diketahui matriks. Nah, ini adalah matriks diagonal. Nilai A, B, C, dan C adalah nilai A, B, dan C berturut adalah. Oke, ingat, matriks diagonal itu adalah matriks yang selain diagonal utamanya ada 0. Sementara elemen-elemen yang lainnya bernilai 0. Kalau diagonalnya tidak boleh 0. Berarti di sini B-1 sama dengan 0, B sama dengan di sini 1. Nah, kemudian di sini A plus B harus bernilai 0 juga. Oke, yang bukan 0 itu yang penting adalah bukan yang diagonal utama. Ya, di sini bisa kita lihat B-nya langsung kita ganti 1, A plus 1 sama dengan 0, A sama dengan negatif 1. Oke, sementara di sini 2A tambah C sama dengan 0. Kita dapat A-nya -1. 2 kali A kita ganti -1. Kita tambah C sama dengan 0. 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan positif 2. Nah, yang di sini yang kita katakan adalah nilai A, B, C berturut-turut. Berarti A dulu negatif 1, B-nya 1, dan C-nya 2. Negatif 1, 1, 2. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Diketahui matriks segitiga atas. Ya, ini adalah matriks segitiga atas. Ingat kalau matriks segitiga atas berarti yang bawahnya ini yang bernilai 0 semua. Ya. Di bagian bawah ini adalah 0 semua. Berarti Y-1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Oke, sekarang ini sama harus bernilai X-4Y sama dengan 0. Y-nya kita dapat 1, berarti X-4 kali 1 sama dengan 0. X min kurang 4, X kurang 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Oke, ada jawabannya adalah A. Oke, kita sekarang bahas contoh soal yang kelima. Ini adalah contoh terakhir yang kita akan bahas pada contoh ini. Diketahui matriks A, ini matriks A, dan ini matriks B-nya. Jika A sama dengan B, maka A transpos sama dengan. Nah, kita gunakan persamaan dua buah matriks. Ingat, dua buah matriks dikatakan sama jika ordernya sama. Ini matriks A dan matriks B ordernya sama. 3 baris 2 kolom, ini pun sama 3 baris 2 kolom. Dan yang kedua itu dikatakan sama ketika elemen yang letaknya sama nilainya sama. Ini baris 1, kolom 1 nilainya 1, ini baris kedua 4, kemudian ini pun negatif 5, sama-sama negatif 5. Nah, yang di sini yang kita tanyakan adalah A transpos. Berarti kita harus tahu dulu elemennya apa saja. Untuk dapat nilai ini berarti kita harus dapat nilai A dulu. Berarti kita akan mencari dulu nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, kita gunakan persamaan dua buah matrik. Yang pertama kita gunakan yang bagian ini dulu, maka karena di sini nilainya
Satu variabelnya bisa dilihat B-4 ya, berarti sama dengan negatif 9. B sama dengan negatif 9 ditambah 4, berarti negatif 5. Oke, sekarang kita akan mencari nilai A. Kita gunakan persamaan, kita gunakan ini aja. 5A ditambah 1 sama dengan 6 dikurang B. B nya kita sudah dapat. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurang B nya ganti dengan negatif 5. Jadi 5A ditambah 1 sama dengan 6 dikurang negatif 5, itu 11. 5A sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. A berarti 10 dibagi 5, 2. Jadi nilai matriks A elemennya bisa kita lengkapi. Oke, 2A ditambah 3 berapa? A nya ganti aja dengan 2, berarti 2 kali 2 4 ditambah 3 berarti 7. Nah di sini 5A ditambah 1 berarti A nya sama diganti 2, 5 kali 2 10 ditambah 1 berarti nilainya 11. Nah ini pilihannya, berarti matriks A sama dengan 1 1 7, kemudian 4 negatif 5, kemudian min 9 11. Nah sekarang kita akan mencari A transposnya. Ingat, transpos itu adalah merubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi baris pertama 17 kita akan jadikan kolom pertama 17. Baris kedua ya kita akan jadikan kolom kedua 4 negatif 5. Dan baris ketiga di situ negatif 9, kita jadikan kolom ketiga negatif 9 11. Nah sekarang kita lihat 1 4 min 9 7 negatif 5 11, berarti yang D. Ini jawabannya. Oke, sampai sini dulu video pertama untuk materi matriks. Video berikutnya bagian kedua kita akan belajar operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.